Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, langit begitu sunyi. Tidak ada suara malaikat, tidak ada bisikan langit, tidak ada perintah yang bergerak turun naik. Malam itu seolah-olah seluruh semesta sedang menanti wahyu agung yang akan mengguncang jiwa-jiwa yang mendengar. Di langit ketujuh, para malaikat berdiri khusyuk. Jibril alaihissalam turun perlahan, membawa untaian kata-kata yang akan menjadi cahaya bagi dunia hingga akhir zaman. Turunlah surat Ar-Rahman. Ayat-ayat yang bukan hanya menyentuh manusia, tetapi membuat bangsa jin menangis haru, menangis kagum, menangis rindu. Surah Ar-Rahman adalah salah satu surah paling indah dalam Al-Quran. Ia dikenal dengan julukan pengantin Al-Quran, Arusul Quran, karena keindahan dan keanggunannya. Surah ini turun di Makkah dan terdiri dari 78 ayat. Namun bukan hanya isinya yang menyentuh, melainkan juga bagaimana ia diturunkan. Disebutkan dalam sejumlah riwayat, termasuk dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ketika surah Ar-Rahman diturunkan, langit menjadi diam dan seluruh makhluk langit tunduk mendengarkan. Tidak seperti wahyu biasanya, yang disertai suara dan riuh gelombang malaikat. Kali ini langit seolah mematung. Dan yang mengejutkan, bangsa jin yang mendengar bacaan ini menangis hingga terseduh. Ketika Nabi SAW membaca surat Ar-Rahman kepada para sahabat, mereka hanya terdiam. Maka Nabi bersabda, "Sungguh aku membacanya kepada bangsa jin pada malam mereka mendengarkan Al-Quran, dan mereka lebih baik dalam meresponnya daripada kalian. Setiap kali aku membaca ayat, mereka menjawab, 'Tidak ada satu pun dari nikmat-Mu, wahai Rabb kami, yang kami dustakan.'" Ini menunjukkan betapa mendalamnya efek surah Ar-Rahman pada jin. Ayat yang diulang 31 kali itu bukan hanya bentuk gaya bahasa, tapi sebuah seruan dan pertanyaan yang menghantam kesadaran makhluk. Bayangkan, jin, makhluk yang sering digambarkan keras kepala dan durhaka, menangis karena ayat-ayat Allah. Ini menggambarkan bahwa siapapun yang tulus hatinya akan luluh dengan kalam Allah, apalagi jika hati itu sedang haus akan hidayah. Mereka tidak hanya menangis, mereka menyahut. Dengan penuh takzim dan rasa bersalah, mereka menjawab, "Tidak ada satu pun dari nikmat-Mu, wahai Rabb kami, yang kami dustakan." Berbeda dengan manusia, yang kadang angkuh dan mengabaikan ayat itu, jin justru menangis dan bersyahadat dalam hati mereka. Malam itu Rasulullah SAW membaca surah Ar-Rahman dalam salat malamnya. Di padang pasir sunyi beliau berdiri di hadapan Rabb-Nya membaca satu ayat, lalu berhenti. Mendadak terdengar suara dari kejauhan. Para jin berkata, "Tidak ada satu pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan." Rasulullah tersenyum. Bahkan beliau mengatakan, "Sungguh jin lebih memahami arti ayat ini daripada kalian, wahai manusia." Surah Ar-Rahman bukan hanya berisi nasihat dan peringatan, tapi juga melodi surgawi yang menembus ke dalam hati. Tiap ayatnya seperti bisikan cinta dari Allah kepada makhluknya. Perhatikan urutannya. Dimulai dengan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kemudian Allamal Quran, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Lalu Khalaqal Insan, menciptakan manusia. Hingga Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini bukan sekadar narasi, ini puisi ilahiyah. Dan para jin yang terbiasa dengan dunia kelam dan bisikan iblis, saat mendengar ayat ini, mereka luluh. Riwayat menyebutkan ketika ayat ini turun, para malaikat pun berhenti dari tugasnya. Tidak ada satu pun sayap yang mengepak. Mereka takjub, mereka terpukau, karena ayat ini turun bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Surah Ar-Rahman adalah surat dialog, bukan hanya perintah atau larangan. Itu adalah percakapan cinta dari Rabb kepada makhluk. Dari sini kita belajar, jin bisa lebih peka dibanding manusia. Keindahan bahasa Al-Quran menyentuh semua makhluk. Para ulama mengatakan,
Tangisan jin bukan hanya karena indahnya bunyi ayat, tapi karena mereka merasa malu. Mereka merasa telah lama hidup dalam kejahilan dan dosa. Lalu ketika mendengar bahwa Allah itu Maha Pengasih, mereka tersentak. Apakah selama ini kami mendustakan nikmat-nikmat ini? Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, suatu malam Rasulullah SAW keluar bersama beberapa sahabatnya. Saat itu para jin mendengar bacaan Rasulullah. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Ayat ini turun menegaskan bahwa jin benar-benar mendengar dan terkesan. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Rasulullah pernah berkata, manusia lebih butuh pelajaran dibanding jin, tapi justru jin yang lebih peka. Inilah teguran halus dari Rasulullah SAW. Kita yang hidup dengan kitab suci, kadang justru tak merenunginya. Coba bayangkan, malam sunyi. Rasulullah berdiri membaca ayat demi ayat. Angin malam membawa suara beliau ke arah gua-gua dan lembah. Para jin berkerumun menyimak. Mereka menangis. Mereka bersyahadat. Mereka tersungkur karena satu surat. Surah Ar-Rahman. Saat jin menangis mendengar ayat Ar-Rahman. Apakah kita juga merasakannya? Surah Ar-Rahman bukan hanya soal langit dan jin. Ia adalah cermin bagi jiwa kita. Setiap ayatnya mengingatkan bahwa kita ini penuh nikmat, tapi sering lupa bersyukur. Ketika jin menangis, jangan sampai manusia hanya tertawa. Ketika jin bersyahadat, jangan sampai manusia justru lalai.